Nah, kembali kita akan berbincang bersama dengan Bang Arya dan juga Pak Said Didu. Bang Arya, kemarin kan setelah diumumkan Kimia Farma ini membuka untuk vaksinasi individu yang berbayar. Kemudian kalau saya baca juga antusiasmenya katanya tinggi, tapi akhirnya ditunda. Gimana sih Bang, ada miskoordinasi di sini atau seperti apa, Bang Arya? Ya, gini. Saya sedikit meluruskan yang Bang Said Didu, sebenarnya sih bukan ini ya, bukan dulu itu yang presentasi awalnya bukan Pak BGS ya, tapi Menkes, justru Pak Menkes gitu yang sebenarnya sejak awal yang mempresentasikan itu gitu di DPR ya. Kemudian saya sepakat sama Bang Said Didu bahwa ini sebenarnya bukan bisnis, cuma orang lihatnya bisnis, dan angka itu sebenarnya margin dan sebagainya itu udah dibuat sejak lama. Sejak Permenkes yang pertama dulu itu, yang kemudian direvisi dan kemarin revisi terakhir. Jadi hitungan margin dan sebagainya itu juga datangnya dari BPKP dan LPJK. Jadi mereka yang menghitung seperti itu. Jadi kita hanya terima, seperti tadi dikatakan bahwa kita hanya pelaksana, dihitung mereka seperti itu. Jadi itu hitungan teman-teman BPKP dan LPJK. Jadi bukan hitungan juga oleh, jadi kita semua tuh jaga benar juga, jangan sampai dikira kita ambil untung dan sebagainya gitu ya. Dan itu kontrol harga yang dibuat oleh teman-teman dari BPKP dan LPJK. Nah kemudian juga sebenarnya nggak usah ada kekhawatiran juga mengenai vaksin ini ya, vaksin gratis ini, karena vaksin gratis ini sudah teramankan gitu ya, sampai hari ini aja ada 100 lebih juta gitu ya yang sudah teramankan ada di gudangnya Bio Farma. Yang sudah tersebar di masyarakat itu mencapai 69 juta minggu lalu. Mungkin minggu ini sudah mencapai 73 juta yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara yang vaksinasi yang baru dilakukan sekitar hampir 50 juta. Jadi ada 20 juta yang sekarang beredar di masyarakat. Di daerah yang belum dipakai untuk vaksinasi. Nah, jadi dan yang vaksin yang sudah ditentukan untuk yang berbayar ini pun gotong royong ini pun adalah sudah ditentukan. Itu adalah Sinopharm. Satu lagi ini lagi saya lupa apa namanya, tapi yang lainnya gitu ya, seperti Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca, itu semua masuknya ke vaksin gratis. Jadi seperti kemarin Moderna udah masuk juga ke kita. Jadi hampir 3 juta lebih. Okay. Jadi jangan khawatir soal kekhawatiran mengenai akan ada nanti pengurangan apa enggak. Yang gratis itu udah tersecure. Kita udah secure banget seperti itu. Jadi ini lebih kepada itu adalah benar kata Bang Said Didu bahwa ini adalah untuk percepatan herd immunity, keinginan dari para pengusaha untuk mempercepat karyawannya dapat itu gitu, dapat vaksinasi gitu. Yeah. Dan sekarang pun kemarin karena banyak juga individu-individu ini yang pengen dia dapat vaksin ya nyaman tempatnya, nggak antri lah, ada kepastian langsung dapat gitu. Jadi lebih kepada untuk menjaga itu sebenarnya, dan tidak ada, karena kalau kami hitung pun sebenarnya untuk yang namanya individu ini tidaklah besar-besar amat juga. Lebih banyak ke perusahaan sebenarnya vaksin gotong royong ini gitu. Oke. Nah, saya minta Pak Said Didu ya sekaligus merespon apa yang disampaikan tadi oleh Bang Arya, termasuk soal ini ketika Komisi 9 kok merasa tidak diberitahu, tidak ada pembahasan. Sebenarnya mekanismenya gimana Pak Said Didu? Sehingga akhirnya kan masyarakat kemarin lah minimal sampai akhirnya Bang Arya sekarang sudah mengkonfirmasi bingung gitu. Ini gimana sih gitu? Ya. Saya yang DPR dulu. DPR saya pikir agak lucu kalau DPR menyatakan tidak diajak, karena DPR sendiri yang mengamputasi dirinya lewat Perpu nomor 1 2020 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 bahwa penyusunan dan pelaksanaan APBN di masa COVID ini tidak lagi menginikan DPR. Jadi dia sudah mengamputasi dirinya, terus sekarang marah tidak diajak. Jadi ya memang kewenangannya pemerintah gitu kan, karena dia DPR sendiri dalam menyetujui undang-undang tersebut bahwa ini adalah, bayangkan APBN saja itu sudah lewat Perpres saja, bukan lagi undang-undang ya. Jadi ya adalah DPR biasanya ya
Ya nggak apa-apa lah, tapi baguslah bahwa dia menyuarakan. Tadi Bung Arya, saya bilang hanya, jadi titik kritis daripada vaksin gratis ini adalah bahwa intinya bahwa itu harus sesuai dengan arahan Presiden bahwa vaksin gratis untuk seluruh rakyat. Mekanisme gratisnya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama adalah memang digratiskan semua, tidak ada namanya jalur pembayaran. Tapi bisa juga dilakukan dengan jalur pembayaran, tapi bunyinya di sana adalah sumbangan COVID dari pengusaha. Sumbangan COVID dari pengusaha yang langsung masuk ke pendapatan negara, rekening bendahara umum negara, tidak ke perusahaan, sehingga kesan bisnisnya hilang. Bahwa pemerintah menugaskan BUMN untuk mempercepat atau memberikan pelayanan VIP kepada orang-orang yang ingin dilayani VIP, bisa saja itu namanya kontrak dengan pemerintah, penugasan pemerintah untuk menyiapkan itu. Dan pemerintah membayar dari hasil sumbangan tersebut. Itu saya pikir mekanisme yang paling masuk akal daripada dibuka per individu. Nah, bahayanya dibuka per individu begini, kasih contoh lah. Ada BBM subsidi premium, tapi SPBU ingin dapat untung besar, ya premiumnya di Pertamina dan SPBU ingin mendapatkan untung besar, maka dia hilangkan premium. Maka yang ada adalah yang non subsidi. Nah, itu bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Jadi, nah, untuk menghindari hal tersebut tidak terjadi, maka memang harus dibatasi bahwa yang boleh menggunakan jalur sumbangan COVID, bukan berbayar di sana, jalur sumbangan COVID adalah yang dibayarkan oleh perusahaan, dan perusahaan tidak boleh membebani kepada karyawannya. Nah, terhadap individu-individu yang mendapat pelayanan VIP, maka saran saya bahwa dia sudah pernah berusaha lewat gratis tapi tidak dilayani, maka dia lari ke sumbangan. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena begini. Nah, ini juga untuk menghilangkan ini bahwa ternyata di negeri ini kalau orang ini kan programnya gratis semua. Jadi itu dulu prinsipnya. Nah, itu saya pikir saya tidak anti bahwa harus membayar, tapi jangan hilangkan dua prinsip bahwa ini tidak boleh dibisniskan. Yang kedua adalah ini harus tetap gratis sampai ke rakyat, kecuali yang tidak bisa gratis. Baik. Terakhir untuk merespon Bang Arya apa yang disampaikan dan saran tadi sudah disampaikan oleh Pak Said Didu. Ya, kan sudah ditetapkan ya kemarin hasil koordinasi kita itu bahwa ini dia karyawan-karyawan tersebut tetap harus di bawah naungannya perusahaan. Jadi ini adalah penambahan akses. Mungkin ada perusahaan-perusahaan kecil, dia punya karyawan cuma 10-20 orang, dia nggak bisa bikin vaksinasi untuk teman-temannya, untuk karyawannya, dan dia bisa memanfaatkan Kimia Farma sebagai tempat pelayanannya, gitu-gitu loh. Sehingga tetap tidak menambah biaya apapun bagi dia. Tapi yang bayar tetap perusahaan. Jadi sepakat sama Bang Didu tadi bahwa sudah begitu prinsip yang sudah dibuat hasil rapat kemarin, jadi nggak ada masalah sebenarnya, sudah sepakat gitu itu. Baik, sudah clear ya Pak Terakhir saya hanya menyatakan begini. Singkat saja Pak Said Didu. Ya, ini angka sangat besar, 800.000 per ini. Jadi jangan sampai nanti ada pihak memanfaatkan bahwa mohon maaf aja, pelayanan gratis terpaksa menanyakan apakah Anda karyawan. Kalau Anda karyawan maka kami nggak melayani. Itu jangan sampai terjadi. Itu jangan sampai terjadi. Baik. Terima kasih Pak Said Didu. Terima kasih Bang Arya Pak juga Said terima Didu, kasih. Bang Arya. Penjelasannya sudah meluruskan, memberikan pemahaman ini kepada masyarakat apa sebenarnya yang terjadi, ini ditunda, kemudian siapa yang bisa mengakses vaksin ini ya, Bayu ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita ngobrol banyak lagi Bang Arya, Pak Said Didu. Ya, Salam sehat semuanya. Salam sehat, terima kasih. Selamat pagi. Bang Said Didu, Selamat pagi.